Akhirnya Hasto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mengaku bahwa penurunan foto Presiden Republik Indonesia dilakukan oleh bukan partai politik. Ya teman-teman, kita ketemu lagi dan ini seri kedua dari konten sebelumnya ketika saya cukup terkejut dengan fenomena pada perilaku politik, komunikasi politik yang dihadirkan di ruang publik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan diturunkannya foto Presiden Republik Indonesia. Ya, saya selalu harus tekankan, diturunkan foto Presiden Republik Indonesia. Ya. Sebelum kita bahas soal itu, soal pengakuan Hasto, kita mau lihat satu buku yang buku lawas sebenarnya, tetapi ini betul-betul masih punya daya pikat yang luar biasa ya. Tentu teman-teman sudah pernah membaca ya buku atau mungkin belum pernah, ya silakan dipernahkan saja. Ya, berpikir dan berjiwa besar ya. Saya punya edisi yang lawas ya, tetapi saya suka selalu membacanya. Dr. DJ Swart ya. Jadi ini kita coba lihat ya. Ini soal berpikir ya. Ada ya catatan mengatakan sukses tidak ditentukan oleh ukuran otak seseorang, ya, melainkan oleh ukuran berpikirnya. Ya, sekali lagi, sukses tidak ditentukan oleh ukuran otaknya, ya, melainkan oleh ukuran berpikirnya. Ya. Dan ada juga kutipan yang lain yang saya kira menarik ya. Dikatakan Ralph Waldo Emerson yang mengatakan bahwa manusia besar adalah mereka yang mengetahui bahwa pikiran-pikiran menguasai dunia ya. Nah ini juga ya, menarik ini ya. Pikiran-pikiran Shakespeare yang begitu subur yang menemukan bahwa tak ada buruk atau baik kecuali yang dibuat buruk dan baik oleh pikiran. Jadi kita akan bahas tentang ini kan fallacy ya, kekeliruan atau kesalahan dalam berpikir tentang kehidupan berpolitik dan bernegara yang harusnya ya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini paham benar dengan hal ini. Atau kemudian ini fenomena penurunan foto Presiden Republik Indonesia ini merupakan sebuah simptom yang jelas atau tanda-tanda yang jelas bahwa ada sesuatu yang harus kita koreksi, kita evaluasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini yang menurut saya ada pada fase di mana mengalami kalau dalam perspektif teori Gaiden itu titik optimal ya. Ya, jadi dalam kurva penanjakan itu dia sudah mentok begitu dan kemudian mengalami degradasi atau kemunduran ya yang luar biasa. Nah, kalau kita bicara tentang persoalan penurunan partai ini akhirnya kita lihat di situ bagaimana Hasto ya kemudian menyampaikan bahwa memang benar ya itu bukan persoalan yang diakui oleh DPD di Sumut ya bahwa mengatakan jatuh foto Presiden Republik Indonesia ya karena pemasangan backdrop ya. Tapi kemudian diakui bahwa memang itu merupakan aksi yang sifatnya berjemaah ya, kolektif pada konteks DPD ya, Dewan Pertimbangan Daerah yang benar mengakui bahwa mereka menurunkan sebagai sebuah ungkapan kekecewaan kepada Presiden Republik Indonesia. Pertanyaannya, apakah ketika partai kecewa yang dilakukan seperti itu? Kalau tindakan itu sifatnya individual, saya masih agak sedikit bisa sedikit walaupun tidak menerima itu, tetapi ya masih bisa ada dimaklumi. Tetapi kalau kemudian itu adalah kekecewaan yang sifatnya partai, apalagi sekelas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ini kemudian akan menjadi sebuah soal yang serius ya. Tidak boleh menggampangkan persoalan ini, apalagi saya tidak mau bicara soal PDIP minta maaf ya, tapi baiklah kita akan bicarakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini eksistensi kepartaiannya dalam konteks organisasi kenegaraan, ya tata negara ya.
Ini saya kira akan menjadi sesuatu yang berkelanjutan ya, berkesinambungan terkait koreksi kita terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini yang menurut saya menunjukkan apa yang disebut dengan kelemahan ya, weak leadership ya, kelemahan dalam kepemimpinan ya. Ketika diakui bahwa penurunan itu dilakukan oleh kader-kader di daerah, itu bicara tentang keterputusan line leadership-nya ya, keterputusan garis kepemimpinan ya, kewibawaan kepemimpinan di tubuh atau elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu tidak mencitrakan itu. Jadi didrive ya, didikte ya, oleh ya, pikiran-pikiran arus bawah. Ya, ini bukan bicara tentang persoalan mengabaikan atau merendahkan konteks konstituen di bawah, tetapi yang namanya kepemimpinan itu dia berbicara turun ke atas, dari atas ke bawah, plowing ya, plowing, mengalir dari atas ke bawah dalam konteks kepemimpinan. Dan dalam teori-teori kerja kepemimpinan kita melihat bahwa konteks kepemimpinan yang kuat, strong leadership, it's come from ya. Jadi kepemimpinan yang kuat itu datang dari ya elitnya ya, bagaimana mereka mendrive para followernya ya, konstituen mereka berdasarkan garis-garis kebijakan partai. Dan ketika ada tindakan-tindakan perilaku politik yang dilakukan oleh katakanlah organisasi, organ-organ di bawahnya, itu artinya telah terjadi katakanlah ketidaksatuan ya, garis komando atau garis kepemimpinan. Dan harusnya dengan mudah Hasto dan elit partai PDIP memperbaiki itu dengan memerintahkan untuk segera memasangkan ini. Jadi bukan persoalan kemudian menajamkannya pada konteks berpikir bahwa terjadi pelanggaran konstitusional ya oleh Presiden Republik Indonesia. Dan tentunya kalau ada pelanggaran ya konstitusional oleh Presiden Republik Indonesia, saya kira fungsi lembaga DPR itu bisa dimainkan. Jadi saya kira tidak ada argumentasi yang bisa kemudian merasionalkan tindakan itu. Jadi mesti harus dikoreksi secara serius. Kalau teman-teman kita tinjau dari apa yang disebut dengan undang-undang kepartaian ya, kalau teman-teman baca, kita akan melihat misalkan dalam Undang-Undang Nomor 2 ya 2011 terkait dengan partai politik ya, di situ undang-undang perubahan yang saya baca atas perubahan nomor 2 2008. Di situ kita akan lihat baca eksistensi kepartaian itu apa ya. Misalkan pasal 1 ayat 1 ya, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela dan dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini saya mau underline, menggarisbawahi bahwa memelihara keutuhan negara. Nah, tindakan menurunkan ya foto Presiden Republik Indonesia secara kolektif ya sebagai sebuah partai yang dilindungi oleh undang-undang, yang ditegakkan oleh undang-undang, yang dinapasi, dijiwai oleh undang-undang, itu seharusnya tidak boleh terjadi ya. Itu sama saja memicu ya perpecahan bangsa dan negara. Jadi spirit semangat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak ada pada track itu ya. Jadi ini bias dan ini PDIP mesti perlu merenung ya, melakukan perenungan diri yang dalam ya terkait dengan persoalan ini. Bukan serius sesederhana yang dipikirkan oleh Sekjen ya Hasto terkait dengan itu adalah sebuah ungkapan kemarahan atau apa ya. Ada mekanisme, ada lembaga yang bisa mengakomodir semua kekecewaan itu. Apalagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merupakan partai yang cukup besar di parlemen. Jadi mestinya harus memaksimalkan itu. Kecuali ada problem-problem lain yang kita tidak tahu. Nanti kita akan coba telisik. Dan hal yang harus diingat oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, eksistensi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu dibiayai oleh anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah sesuai dengan bunyi undang-undang terkait dengan Undang-Undang 2 nomor 2011. Artinya apa? Presiden di situ menjadi bagian yang tidak terlepas dalam konteks memberikan persetujuan terkait dengan anggaran pendapatan belanja negara itu
ya ada dalam satu sistem ketatanegaraan sistemik, ya. Jadi ini bukan bicara tentang domain-domain atau organ-organ yang terpisah dalam sebuah kerangka berpikir sistemik. Jadi kalau kita baca itu dalam perspektif teori sistemik, maka harusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menjadi bagian organ dari sistem ketatanegaraan yang harus tunduk dan patuh terkait dengan spirit atau nilai-nilai, prinsip-prinsip dalam konteks penataan negara. Jadi ini menjadi sesuatu yang tidak boleh diabaikan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya, kita challenge ya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menunjukkan di kantor-kantor pusatnya apakah foto Presiden Republik Indonesia itu hanya diturunkan di Partai Demokrasi di di daerah saja, ya. Bagaimana dengan kantor-kantor pusat? Apakah masih sangat respect dan sebagainya, ya? Saya berharap bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bisa berjiwa besar, ya. Jangan kemudian memainkan narasi-narasi yang menurut saya itu harusnya sudah pakem, ya, sudah dipahami oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ya. Ekspresi-ekspresi yang tidak pernah puas bahkan dengan hadirnya pergelaran peradilan petun itu juga merupakan sebuah hal yang cukup aneh, ya, bagi saya, sekelas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jadi saya kira ini akan kita lihat perkembangannya, apakah foto Presiden Republik Indonesia itu masih dibiarkan tidak dipasang di semua DVD-DPD. Kalau itu terjadi, saya kira dalam konteks aspek pendidikan politik perlu diwaspadai. Ini mau kemana ini? Quo-vadis ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Apakah mulai tumbuh sel-sel yang sifatnya mulai memecah, ya, kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia yang harusnya dijunjung tinggi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, saya kira itu catatan saya, bukan partai politik.